Banyak yang bertanya, "Bang, kenapa sawit saya berumur 1 tahun kok menguning dan tidak seperti sawit abang yang hijau dan juga lebat? Apa saja rahasia yang dilakukan?" Oke, sebelum kita jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam satu profesi. Baik kawan-kawan, karena ada yang bertanya seperti itu, kita akan jawab apa saja yang perlu dilakukan agar tanaman kelapa sawit kita yang masih berumur 1 tahun bisa tumbuh subur dan juga lebat. Sebelum itu, alangkah baiknya kawan-kawan subscribe terlebih dahulu agar channel ini berkembang dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Baik kawan-kawan semuanya petani sawit di Indonesia dimanapun berada, sawit menguning dan tidak tumbuh subur membuat kita jadi tidak semangat menanam kelapa sawit. Padahal sudah mencoba berbagai cara dilakukan, namun tetap saja tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Baik, di sini kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari kawan-kawan sesuai dengan ilmu dan pengalaman yang kita tahu selama berkebun kelapa sawit. Tentunya, agar tanaman kelapa sawit kita dapat tumbuh subur dan juga lebat, ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan. Oke kawan-kawan, yang pertama pastikan bibit kelapa sawit yang kawan-kawan tanam adalah bibit sawit unggul yang resmi dari Balai Benih itu sendiri. Karena banyak kawan-kawan yang menanam kelapa sawit mengatasnamakan itu adalah bibit unggul. Namun ketika kita cek, ternyata bibit yang ia gunakan adalah bibit abal-abal atau palsu. Sehingga ketika ditanam, pertumbuhannya sangat mengecewakan dan tidak seperti pertumbuhan bibit unggul yang resmi dari Balai Benih itu sendiri. Kemudian yang kedua juga perlu kita perhatikan adalah segi tanah itu sendiri kawan-kawan. Pastikan tanah yang kita gunakan untuk menanam kelapa sawit adalah tanah yang subur, bebas dari banjir atau bebas dari bekas tambang emas. Karena tanah yang sering kebanjiran dapat membuat sawit kita menguning bahkan mati. Sebaiknya, jika lahan kawan-kawan adalah gambut, wajib setidaknya dibuatkan tapak timbun atau membuat parit. Ini bertujuan agar akar tanaman kelapa sawit kita tidak tergenang dalam air. Karena kelapa sawit tidak dapat beradaptasi dengan air yang tergenang terlalu lama, walaupun itu adalah bibit unggul sekalipun. Kemudian tanah bekas tambang sebaiknya jangan ditanami kelapa sawit. Karena tanah yang berpasir dan telah tercampur merkuri membuat tanaman kelapa sawit kita menguning bahkan bisa mati. Jadi pastikan lahan yang teman-teman gunakan adalah lahan yang terbebas dari dua faktor tadi. Nah, kemudian ketika kita menanam kelapa sawit, usahakan agar tidak tumpang sari, di mana masyarakat biasanya dalam satu lahan sawit ditanami berbagai jenis tanaman, seperti nanas, pisang, atau menanam sawit di sela-sela pohon karet. Dan itu dapat mengurangi pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri. Setidaknya, kalau sudah siap modal untuk menanam kelapa sawit, maka fokuslah untuk menanam kelapa sawit saja. Kemudian kita beralih ke perawatan. Sawit yang berumur 1 tahun cukup dibilang memerlukan perawatannya cukup ekstra, di mana sawit yang masih berumur 1 tahun masih rentan dengan serangan hama seperti babi, tikus, dan juga landak. Yang perlu kita lakukan adalah memagar di setiap batang sawit tersebut, agar terhindar dari berbagai serangan hama. Pemupukan yang digunakan cukup dolomit, urea, dan juga NPK Mutiara. Ketiga pupuk tersebut sudah cukup untuk pertumbuhan sawit yang masih berumur 1 tahun. Fungsi dolomit untuk mengatur pH tanah dan mengurangi zat asam pada tanah tersebut, agar nantinya pupuk urea dan juga NPK dapat diserap sempurna oleh tanaman kelapa sawit kita. Urea dan NPK dilakukan selang-seling. Seumpama bulan ini pupuk urea kita tabur, maka 3 atau 4 bulan berikutnya kita berikan pupuk NPK. Dan cara tersebut terus-menerus kita lakukan sampai benar-benar menghasilkan.
Kemudian gulma di sekitar piringan kelapa sawit juga wajib untuk kita bersihkan agar pemupukan yang kita tabur betul-betul diserap oleh tanaman kelapa sawit dan tidak terbagi dengan gulma dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Salam tandan berduri, salam satu profesi.